Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali lagi bersama saya Nahda Roshidah di podcast Mu'alimin Mu'alimat Babakan Cuaringin Cirebon. Para pemirsa, tema kita malam ini sangat menarik, sangat perlu kita bahas. Wabil khususon sebagai saya pribadi sebagai alumni. Tema kita malam ini adalah kilas balik Pondok Pesantren Mu'alimin Mu'alimat. Alhamdulillah di samping kita telah rawuh ibunda kita, Ibunda Nyai Hajah Suhriyah Aini selaku pengasuh Pondok Pesantren Mu'alimin Mu'alimat Babakan Cuaringin Cirebon. Matur nuwun sangat Bu Nyai, matur nuwun sangat. Terima kasih sekali, terima kasih telah rawuh, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita malam ini. Matur nuwun sangat nggih. Oh ya, Ibu Nyai kita, Ibunda kita, Ibu Nyai Hajah Suhriyah ini lebih kita kenal, lebih kita akrab dipanggil sebagai Umi Juju nggih, Umi Juju nggih. Ngapunten Umi. Baiklah para pemirsa, malam ini tema kita akan langsung dijabarkan oleh ibunda kita Umi Juju. Baik Umi, ngapunten sebelumnya, gimana kabar Umi malam ini? Alhamdulillah, terima kasih khususnya Mbak Nahda dan rekan-rekan kru podcast Mu'alimin Mu'alimat yang telah mengundang saya pada kesempatan yang berharga ini. Tentunya satu kehormatan, kehormatan tersendiri. Alhamdulillah hari ini baik, insya Allah mudah-mudahan terus baik. Amin amin, insya Allah amin. Ngapunten Umi, di sini kilas balik Pondok Pesantren Mu'alimin Mu'alimat ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah tentang Mu'alimin Mu'alimat itu tersendiri. Sesi kedua tentang alumni, dan sesi ketiga tentang almarhumah Nyai Hajah Mastoroh Amin. Ngapunten Umi. Pertanyaan pertama kita masuk. Pertanyaan pertama adalah kenapa sih dinamai Pondok Pesantren Mu'alimat, dan dahulu mana Mu'alimat dan Mu'alimin itu, Bu Nyai? Terima kasih Mbak Nahda. Mu'alimat itu berasal dari bahasa Arab, dari asal kata allama yu'alimu ta'liman, itu mengajar, mendidik. Kemudian mu'allimat adalah jamak daripada lafaz mu'allimatun. Nah ini adalah artinya seorang mu'allimatun, guru perempuan. Mu'allimatun berarti beberapa guru perempuan. Nah ini sesuai dengan harapan pendiri, yaitu Mama Kiai Haji Amin Halim itu mempunyai harapan, visi misinya itu santri-santrinya, santri-santri perempuannya setelah keluar itu bisa mengajar, bisa mendidik, terutama untuk dirinya sendiri, kemudian untuk anak-anaknya, dan juga untuk masyarakat sekitar. Gitu kan. Kira-kira matur suwun. Biasanya dalam kehidupan pesantren itu kan ada yang diistiqomahkan, Umi. Ada kegiatan yang dirutinkan. Kalau di Pondok Pesantren Mu'alimat ini apa kegiatan yang dirutinkan, baik kegiatan harian, kegiatan bulanan maupun kegiatan tahunan ini, Umi? Ngapunten. Untuk kegiatan-kegiatan seperti pesantren-pesantren salaf lainnya, dari mulai pagi aktivitasnya, sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu ada ngaji sorogan, kemudian anak-anak siap untuk sekolah sampai duhur. Setelah itu sholat duhur berjamaah, setelah duhur ngaji sorogan,
kemudian ngaji bandongan. Ngaji bandongan. Habis asar, setelah jamaah asar ngaji lagi, ngaji bandongan. Setelah maghrib itu berjamaah maghrib, kemudian rutin membaca aurad hadiyu. Aurad hadiyu bersama-sama, alhamdulillah. Isya. Sampai isya, nyambung berarti punya. Dari maghrib ke isya. Masya Allah. Kemudian setelah isya itu ngaji Al-Quran. Dan baru habis itu istirahat. Kita masuk di pertanyaan yang kedua tadi, mana pondok pesantren mu'alimat atau mu'alimin Umi? Untuk yang didirikan pertama kalinya adalah mu'alimat. Jadi saya ingat tuh Mimi, waktu itu pertama punya santri, kata Mimi ceritanya itu ibunya Kang Ali Panjalin itu, Kang Soleh yang sekarang jadi arsitek yang biasanya diminta tolong untuk menggambar atau membantu untuk pembangunan mu'alimin mu'alimat itu. Sampai sekarang alhamdulillah masih berlanjut. Nah, itu ibunya Kang Ali itu, kata Mimi, pertama santri Mimi yang mondok itu ibunya Kang Ali. Santri pertama. Santri pertama. Karena di pondokin itu dia mau dinikahkan, mau dinikahkan 3 bulan lagi, tapi katanya masih belum bisa ngaji. Jadi dipondokin dulu, Mi diimbu dikit. Seperti dipingit dipingit dulu, dipingitnya di pondok, dititipin ke Mimi, dan waktu itu ya belum ada kamar khusus untuk santri gitu. Jadi ya Mimi dadak-dadak bikin disekat kamar di belakang gitu untuk 1 orang itu santri pertamanya. Kemudian berkembang mu'alimat, kemudian pondok mu'alimatnya, kemudian madrasahnya. Nah, kemudian menyusul baru pondok mu'alimin pondok putra. Jadi yang pertama yang berdiri itu mu'alimat dulu Umi. Baru kemudian menyusul mu'alimin. Masuk pertanyaan yang kedua. Biasanya dalam kehidupan pesantren ada kegiatan yang diistiqomahi Umi. Kita menyebutnya kegiatan rutinan. Kegiatan apa di pondok pesantren mu'alimat ini yang dirutini, yang dari harian, dari bulanan atau tahunan, itu seperti apa Umi? Untuk harian itu seperti pondok-pondok salaf yang lainnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari bangun sampai tidur dari bangun itu ya full ngaji itu. Jadi dari pagi ngaji, habis pada sholat subuh itu ngaji tadarus dulu, habis tadarus kemudian ngaji sorogan, habis itu anak-anak sekolah sampai zuhur. Nah, habis zuhur kemudian lanjut lagi ngaji bandongan. Habis asar jamaah ngaji lagi lanjut. Kemudian setelah jamaah maghrib pembacaan aurad hadiyu itu rutin. Alhamdulillah. Laksanakan setelah maghrib sampai isya. Masya Allah, nyambung Umi. Nyambung. Jadi sholat maghrib itu anak-anak nggak beranjak. Nggak beranjak, jadi tetap di tempatnya Umi. Tetap di tempat. Masya Allah. Isya, setelah isya baru kemudian setelah berjamaah isya kemudian ngaji Al-Quran. Dan dilanjut nanti dari hari-hari tertentu ada kegiatan kursus sholawat, kemudian ada murotal. Seperti ekskul Bunya. Itu. Untuk harian, untuk mingguan ya. Untuk mingguan itu ada setiap hari Jumat itu. Itu anak-anak ada kegiatan muhadoroh, kemudian marhaban bersama, maulid ya, baca maulid tiba, baca maulid Al-Barzanji, kemudian ada maulid burdah gitu, kemudian dan lain-lain sebagainya gitu ya. Itu jadi untuk hari Jumat Kubro biasanya untuk malam Jumat Kliwon, nah, itu diseling-seling gitu. Tetapi
Kalau marhaban itu berjanji itu setiap Jumat, setiap Jumat habis maghrib, nanti habis isyaknya untuk kliwon itu ada burda. Masya Allah, itu berarti masuk kegiatan bulanan kalau kliwon ya Bun? Iya, kliwon itu bulanan ya. Bulanan masuknya. Terus untuk setiap Jumat kalau anak-anak libur kan, liburnya kalau di pesantren itu kan Jumat ya. Berarti anak-anak itu nggak nganggur juga. Jadi Jumat bersih. Jumat bersih. Kalau istilah di pondok namanya ro'an. Ro'an, ro'an, bersih pagi-pagi itu ro'an. Setelah itu lanjut kursus-kursus. Ada yang anak itu bakatnya ke seni suara, kreasi, berarti nanti dia ikut rebana. Jadi dia ikut kursus sama senior-seniornya, diajari rebana. Kalau anak-anak yang kreatif tuh biasanya, nah itu bikin sulam. Sulam untuk kerudung, sulam jadi payet tuh bikin tas. Jadi bakatnya tersalurkan anak yang mau dan minat dan dia berbakat gitu untuk bidang itu. Terus ada memasak juga. Ada memasak juga, Masya Allah. Itu nggak jauh-jauh dari perempuan lah. Dari perempuan. Kira-kira targetnya itu keluar itu nggak hanya pinter secara ilmu agama, tapi juga dia punya skill. Dikembangkan Jadi tetap di pondok tapi tetap mengembangkan skill itu yang dia punya Umi. Itu masuknya kegiatan mingguan dan bulanan. Kalau kegiatan tahunannya apa Umi biasanya? Kalau kegiatan tahunan itu ada kegiatan peringatan hari besar, Maulid Nabi, Rojabiyah, kemudian akhir tahun itu ada haflah dengan khatmil Quran. Haflah khatmil Quran, kemudian ada rihlah ilmiah, study tour. Anak kelas 3 aliyah itu. Jadi ke Wali Songo biasanya. Itu kegiatan tahunan. Alhamdulillah itu rutin berarti ya Bun? Rutin. Dari kegiatan harian, bulanan, tahunan itu istiqomah gitu. Ada juga haul yang biasanya dilaksanakan haul hadiyu untuk jamiah. Jamiah itu dilaksanakan bulan Rajab itu setiap tahun rutinan. Panitianya juga terdiri dari santri-santri itu sendiri, alumni. Jadi tergabung saling bekerja sama Kalau pondok pesantren Mu'alimat ini pondok salaf Umi? Pondok salaf. Biasanya kalau pondok salaf ini kan pendaftaran itu kan masuknya bulan Syawal Umi, bulan setelah Ramadan. Itu kalau misalkan ada masyarakat yang ingin mendaftarkan anak-anaknya di pondok pesantren Mu'alimat, itu prosedurnya bagaimana Umi? Iya. Seperti pondok-pondok salaf yang lainnya, memang ajarannya itu bulan Syawal. Jadi pakainya hijriyah di Mu'alimat itu masuk mulai pendaftarannya tanggal 15. Tanggal 15 Syawal. Itu 15 hari setelah Lebaran berarti. 15 hari setelah Lebaran. Di situ boleh langsung datang ke tempat ke pondok untuk mendaftarkan. Syarat-syaratnya biasanya apa aja Umi yang harus dibawa? Mungkin ya standar. Kakak, terus KTP orang tua, itu terus ijazah, terakhir itu saja. Berarti ada maksimal minimal umur enggak itu? Enggak ada. Berarti boleh dari yang terkecil. Betul. Anak-anak SD juga ada dari kelas 3. Kelas 3 SD Umi. Masya Allah minta mondok. Minta mondok. Ini juga barusan ada anak yang ikut kakaknya maksa Ramadan itu minta ke sini. Padahal di rumahnya itu belum ujian kelas 6 belum selesai. Maksa minta mondok. Katanya Masya Allah. Berangkat sekarang. Padahal harusnya kan dia nanti Syawal Maunya sekarang. Jadi terbuka, tidak ada batasan minimal maksimal umur. Jadi semua bisa masuk mondok bisa. Kalau
Kalau di sini kan ngomong-ngomong tentang alumni, ngomong-ngomong tentang pondok ini, alumni ada beberapa alumni. Setelah itu kan ada yang alumni Mu'alimat itu ada yang jadi ibu nyai, yang jadi penggerak di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi dulu semasa mondok di pesantren Mu'alimat itu bagaimana Gi Umi didikan dari almarhumah Nyai Hajah Mastoroh Amin nih Ibu Nyai. Masya Allah ya, kalau berbicara pendidikannya Mimi itu kepada santri-santrinya, itu beliau itu sosok yang tegas. Tegas tetapi lembut. Tegas tapi lembut. Tegas, lembut dan bijaksana. Tegas, lembut, bijaksana. Jadi beliau mendidik santrinya itu sesuai dengan karakternya. Sesuai dengan karakternya. Jadi diarahkan sesuai dengan kemampuannya, tidak dipaksakan. Kemudian ada beberapa santri juga yang menurut saya gitu ya, menurut saya sendiri gitu, greget lihatnya karena terlalu diistimewakan sama Mimi. Jadi ceritanya dia itu anak seorang tokoh gitu ya, tokoh agama lah, anak seorang kiai lah. Kemudian di pondok kami nitip, ayahnya nitip gitu. Mi nitip anak saya ini mondok di sini, ke sana ke sini tuh nggak betah Mi katanya. Nggak mau mondok bahkan gitu. Mi saya coba nitip di sini. Nah, Mimi mangga silahkan di sini. Nah, ternyata anaknya itu manja gitu. Manja itu nggak mau bergaul dengan teman-temannya. Nah, begitu tuh diikuti sama diikuti. Mimi. Karakternya itu diikuti, karakter diikuti. Gitu. Sampai Mimi itu menyuruh ada satu anak yang apa namanya mendampingi anak senior yang dianggap dipercaya oleh Mimi, yang telaten gitu. Suruh mendampingi. Sampai makan itu diambilkan. Masya Allah. Kemudian kalau sholat dibangunkan, sekolah dibangunkan gitu. Satu, ada anak yang khusus untuk mendampingi dia itu. Kemudian bolak-balik pulang juga ya ke rumah, balik lagi minta pulang lagi. Itu dituruti sama Mimi. Sampai saya sendiri tuh greget gitu ya. Sampai nggak usah diistimewakan seperti itu, namanya orang di pondok kan sama rata ya bahasanya ya, Umi. Santri kan sama Mi, nanti harus ini kan gitu kan. Biasa kalau pikiran masih muda kan idealis gitu ya. Idealis. Begini. Nah, Mimi tuh enggak, tidak seperti itu mendidik itu. Kita kalau saya lepaskan, kalau disamaratakan gitu, pukul rata ya, pukul rata gitu, aturannya nanti dia akan kabur. Sedangkan dia ini adalah penerus untuk meneruskan perjuangan orang tuanya. Nah, kalau kitanya keras-keras nanti dia nggak jadi mondok. Yang penting kita itu Mimi itu ini dulu apa namanya diayuri gitu ya, masa kitanya bahasa bapakannya diikuti dulu supaya dia itu betah dulu gitu. Ketika sudah betah kan, sudah kerasan, maka pesan yang akan disampaikan akan diterima, akan masuk dengan legowo. Kalau bahasa kita akan masuk dengan legowo. Seperti ada beberapa anak yang istilahnya harus punya perhatian khusus, punya keistimewaan nih Umi. Ini apa, kenakalan lah. Terus kemudian ada beberapa anak yang manja, macam-macam ya karakternya, dari apa karakternya anak beda-beda gitu ya. Nah, di situ Mimi pun menerapkan pendidikannya itu tadi sesuai dengan karakternya diarahkan gitu. Jadi beliau tidak keras tapi sangat bijaksana, tegas tapi bijaksana. Ya. Ada santri putrinya seorang kiai gitu ya. Putri seorang tokoh tokoh masyarakat gitu. Di rumahnya mungkin terbiasa dilayani. Nah, itu dititipkan ke Mimi. Katanya itu anaknya nggak betah mondok di mana dan nggak mau mondok. Bahkan kiai ini memohon lah sama Mimi, tolong ini kira-kira betah tuh gimana? Kira-kira betah mondok itu gimana? Nah, akhirnya Mimi udah sini sama Mimi. Itu Mimi menugaskan santri senior yang
dipercaya oleh Mimi, telaten gitu anaknya ya. Untuk apa? Untuk mendampingi dia khusus, mendampingi dia. Pendamping khusus berarti. Makannya diladeni, kemudian mau tidur ditemani, bangun ya harus dibangunkan, ditunggu sekolah ya ditonggoni gitu bahasanya. Nah, sampai diantar berarti Umi. Diantar ke sekolahnya, dibangunkan. Nah, itu sampai saya sendiri tuh merasa risih gitu. Merasa greget deh. Greget melihatnya tuh, Mi, kok dilayani seperti itu, jangan diistimewakan seperti itu. Nanti anak-anak itu nggak bisa mandiri, nggak bisa bergaul dengan teman-temannya. Nah, maka Mimi punya punya prinsip tersendiri. Punya prinsip tersendiri. Maka Mimi biar betah dulu. Kita biar betah dulu, dia biar nyaman. Seperti apa? Kalau sudah nyaman, baru kita arahkan. Artinya kita tidak pukul rata. Semua anak di situ ya itu terutama anak-anak yang punya keistimewaan, hanya punya perhatian khusus. Maka Mimi sangat-sangat memperhatikan gitu. Tetapi semua murid-muridnya Mimi itu dekat dengan Mimi sehingga mereka semuanya merasa diistimewakan. Masya Allah gitu. Iya. Jadi tidak ada yang nggak ada. Merasa diistimewakan. Kalau Mimi itu orangnya perhatian, ya. Oh, Mimi itu orangnya yaitu bijak gitu ya. Jadi kasih sayangnya itu. Sayangnya, lembutnya itu merasakan semua santrinya. Iya. Gitu. Jadi mendidiknya juga dengan tegas. Kalau ada yang salah ya langsung ditegur. Gitu. Tegas tapi bijaksana nggih Umi. Tegas tapi bijaksana. Sesuai dengan porsinya. Jadi nggak dipukul rata semuanya sistemnya kayak gitu, harus kayak gitu, enggak. Kalau tapi tetap harus ikuti peraturan pondok gitu, tetap gitu. Cuman mungkin hanya prosesnya proses awalnya itu proses pengenalan dia di pondok itu. Adaptasinya. Mimi mendampingi adaptasi itu sehingga banyak anak-anak yang alumni yang merasa tuh setelah pulang itu ya mencontoh ketika di masyarakat itu ya pendidikan ala Mimi itu, pendidikan karakternya, pendidikan karakternya anak-anak santri seperti yang diterima oleh alumni itu sendiri. Jadi dia menerapkan pendidikannya itu seperti itu. Insya Allah. Jadi ini ya tersalurkan ini pendidikan yang tegas tapi bijaksana itu Umi. Kalau ngomong-ngomong tentang alumni Umi, kalau di setiap alumni, di perkumpulan alumni itu kan biasanya ada wadah yang mewadahi setiap alumni itu. Kalau di pesantren Mu'alimat itu wadah yang mewadahi itu apa Umi? Oh iya, ada. Itu namanya, kalau dulu namanya UAM. UA Alumni Mu'alimat. UA Alumni Mu'alimat. Kemudian setelah Corona itu itu 2020 ya, sampai 2022 itu vakum kegiatannya. Nah, setelah itu baru mulai lagi 2022 itu diganti namanya dengan UMI. Ukhuwah Alumni Mu'alimat. Masya Allah. Ukhuwah Alumni Mu'alimat UMI. Kalau di UMI ini kegiatannya ada apa aja ini Bu Nyai? Kegiatan UMI itu ada kegiatan pertemuan setiap bulan. Bukan setiap bulan, triwulan. Setiap bulannya itu setiap bulan Syawal itu ada halal bihalal. Halal bihalal itu dari alumni Mu'alimin dan Mu'alimat digabung. Jadi santri putra dan putri gitu. Nah, nanti untuk jadwalnya tahun ini yang ditempati itu alumni Mu'alimat, tahun depannya alumni Mu'alimin. Nah, itu untuk bulan Syawal. Tetapi kalau untuk triwulan berikutnya itu jatuhnya pada bulan Muharram, ada bulan Mulud, kemudian Rojab. Itu ada pertemuan khusus 3 bulan sekali. Berarti istiqomah Bu Nyai. Istiqomah. Dan alhamdulillah kemarin yang terakhir itu di Widasari itu pertemuan yang ke-85. Masya Allah, ke-85. Jadi sudah berjalan sekitar
sekitar 21 tahun. 21 tahun. Kalau dulu yang pertama itu ketua alumninya Ibu Haji Tuti dari Celancang, itu alumni senior itu. Alumni senior. Kemudian tahun 2008 itu 2020 ya 2008 itu diganti Nyai Hajah Hasanah. Nah, ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Berarti ketuanya dari 2008 sampai 2025. Iya. Masya Allah. Jadi sangat-sangat legend gitu. Bahasa zaman sekarang legend nih. Santri-santri senior. Berarti kalau Umi ini ada batasan ini ya gak Umi? Kayak alumni yang baru keluar itu boleh ikut berarti Umi? Boleh semuanya. Bukan hanya alumni-alumni yang lulus 6 tahun gitu ya, tetapi alumni yang bahkan sehari pun gitu mondok di Muallimat ya sudah termasuk alumnus berarti ya. Kalau alumnus berarti ikut acara rutinan Umi itu. Oh berarti tidak ada kayak alumni ikut tapi kalau nggak alumni nggak boleh ikut, nggak berarti? Itu juga banyak simpatisan yang ikut gitu, kayak jamiah yang didirikan oleh Mimi gitu ya. Kalau ada acara Triwulan tuh mereka semangat gitu ikut. Saya juga santrinya Mimi masih nggak mondok gitu. Jadi menyala ini kalau bahasa sekarang. Semangatnya menyala. Semangatnya. Jadi kita nggak hanya alumni dari generasi tertentu saja. Biasanya yang datang itu ya lintas generasi. Dari yang tua gitu ya sampai yang paling senior sampai yang paling junior baru keluar yang masih angkatan itu sudah boleh bergabung gitu. Jadi ada gen milenial, gen Z. Kalau zaman sekarang gen Z. Jadi bisa tergabung semua Umi ini di Umi ini bisa masuk semua, nggak ada kriterianya nggak ada kriterianya. Semua yang merasa pernah mondok di Muallimat ataupun merasa dekat dengan keluarga Muallimat itu semuanya dianggap alumni semua. Jadi kita kompak lah gitu. Jadi ini kalau tentang alumni ini tentang Ibu almarhumah Nyai Hajah Masoro Amin ini kan ada satu dauh yang sangat-sangat masyhur ini, ada aja tinggal sholat sing bakti temenan ning laki iku. Kalau boleh bisa dijelaskan lebih detail. Oh iya. Itu setiap Jumat rutin Mimi itu memberikan tausiah kepada santri-santrinya setiap Jumat pagi jam 9 itu. Nah biasanya temanya tuh yang nggak jauh-jauh dari itu. Aja tinggalkan sholat. Kemudian bakti karo laki. Bakti karo wong tua. Hampir kayaknya setiap Jumat itu ya temanya nggak jauh-jauh dari itu sampai kayaknya bosen gitu. Itu lagi itu yang penting gitu ya. Itu yang penting karena memang seorang perempuan gitu ya. Seorang perempuan kemudian mempunyai tanggung jawab rumah tangga gitu. Jadi mungkin bekalnya kan harus kuat juga. Nahkoda dalam rumah tangga itu berlayar. Betul. Jadi Mimi tuh bilangnya kamu tuh kalau pengen punya anak soleh gitu harus bakti karo laki. Jadi remnya itu di situ. Kalau pengen ngapa-ngapain tuh ingat sebagai pengingat kita, soleh gitu. Punya anak soleh. Jadi kalau punya anak soleh. Jadi ini santri-santrinya juga termotivasi dengan kata-kata Mimi itu sehingga mereka berbakti menyala gitu, semangatnya menyala berbakti kepada aktivitasnya di luar penuh, tetapi tetap kewajiban sebagai seorang istri, seorang ibu tetap harus dilaksanakan. Ini sampai mengancam-ngancamnya begitu, pengen punya anak soleh enggak? Kalau pengen punya anak soleh harus bakti lagi, harus berbakti kepada suami. Sangat menekankan sangat menekankan untuk menjadi pengingat untuk santri-santrinya. Betul. Berarti kalau di sini bakti ning laki aja tinggal sholat, bakti ning wong tua, bakti ning wong tua. Modalnya itu untuk menjadi
ibu menjadi istri yang solehah gitu, untuk punya anak-anak yang soleh-solehah itu ya, sebagai penerus-penerusnya. Gitu. Iya, jadi Mimi itu kalau masalah orang tua, masalah laki itu kayaknya nomor satu. Nomor satu ya. Jadi tetap mendidik santri-santrinya itu untuk menyelesaikan rumah, urusan-urusan di rumah dulu gitu ya. Kemudian bisa keluar mengurus kebutuhan-kebutuhan di luar. Jadi nomor satu poin utama itu ya. Kalau itu berarti kayak surga, kalau bahasa sekarang yang lagi ngetren itu kan surga di telapak kaki ibu, surga di telapak di suami itu ya. Iya, berarti sangat-sangat ditekankan kepada doanya ada pada suami. Itu ini sangat menekankan seperti itu. Bukan berarti kita patuh atau kita bakti kepada suami, itu bukan berarti kemudian kita apa yang dikatakan harus patuh. Bukan berarti kita tidak diberi ruang untuk bisa berkomunikasi atau kita protes atau kita mengemukakan pendapat kita, bukan. Tetapi ditekankannya itu urusan-urusan yang berbau rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang istri, ibu. Seorang istri itu jangan ditinggalkan. Jadi tetap komunikasi dengan suami ya harus dibangun. Kemudian karir harus jalan. Iya. Jadi balance nggih Umi ya. Punya rumah dulu baru kemudian kan keluar. Ke rumah. Kalau jadi rumahnya belum beres nggak boleh keluar. Jadi kayak yang di rumah itu udah selesai semua baru kita keluar ini apa namanya ke masyarakat itu Umi ya. Kalau di zaman sekarang yang jadi selain bakti ning laki, bakti ning wong tua, aja tinggal sholat, apa dawuh-dawuh almarhumah Nyai Hajah Masroh Amin yang bisa menjadikan pedoman untuk kita ya Umi, menjadi pedoman kita sebagai alumni, sebagai santri untuk menjalani hidup ini. Kalau Mimi itu tadi seperti yang saya katakan itu, dalam mendidik anak atau mendidik seorang santri itu kita sesuaikan dengan karakternya, dengan kemampuannya, porsinya, dengan keinginannya, tapi tetap harus diarahkan. Istilahnya kata Mimi sering bilangnya diuculakan endase, digeceki buntut gitu. Jadi nggak boleh dilepas gitu, tetap harus diarahkan, tetapi tadi sesuai dengan karakternya masing-masing, keinginan masing-masing. Masya Allah, gitu. Ya. Jadi kalau jadi alumni itu kita tetap masih nyambung, gitu, Umi, masih nyambung. Pedomannya itu pedoman yang di pondok jangan sampai dilupakan ya Umi ya. Betul. Jangan sampai dilupakan. Jadi ini terima kasih sekali Umi ini selesai sesi pertanyaan kita yang ketiga. Ini tentang alumni dan tentang almarhumah Nyai Hajah Masroh Amin. Ini selesai sesi kita. Alhamdulillah. Baik Umi Nyai, ini yang tadi kita bahas tentang didikan almarhumah Nyai Hajah Masroh Amin. Ini yang tegas tapi disiplin. Itu kira-kira beliau mencontoh dari siapa nih Umi Nyai? Kalau berbicara pendidikan Mimi, itu guru besar Mimi itu ya Mama gitu. Karena Mimi itu bisa dikatakan mondok itu hanya beberapa bulan kata Mimi gitu, keburu nikah. Nikahnya masih kecil gitu. Jadi Mimi itu ya guru besarnya Mama, karena Mama itu sendiri adalah sosok seorang ayah, seorang suami, seorang guru gitu ya bagi santri-santrinya, yang memberikan peluang belajar dan mengajar untuk perempuan itu sangat luas, memberikan ruang gitu. Jadi untuk Mimi itu dididik Mama itu dari mulai nol, pendidikan dari mulai nol. Ketika Mimi
dimotivasi untuk terjun di masyarakat, kemudian membangun Jam'iyah yang sekarang masih berjalan, itu namanya Jam'iyah Nurul Huda, yang biasa hari Rabu itu rutinannya itu. Rutinannya hari Rabu itu sampai sekarang masih berjalan itu ya. Masya Allah. Atas dorongan dari Mama untuk mendirikan agar Mimi itu bisa berkiprah di masyarakat. Sampai sekarang masih jalan. Kemudian ada pengajian hari Ahad untuk ibu-ibu juga di lingkungan sekitar. Jadi Mimi itu kalau mau ngaji itu ngulak dulu sama Mama. Mak, saya mau ngaji, mau muruk atau mau ngajar di madrasah. Ini saya ngajinya apa? Saya kitabnya apa? Nih kitabnya ini. Kemudian sama Mama diajari, dimaknani sampai keterangan, baru Miminya mengajarkan kepada santri-santrinya atau kepada jamaahnya. Itu seperti itu. Jadi pendidikan karakter yang dibangun, yang diajarkan Mama itu sangat membekas pada Mimi. Guru utamanya ya Mama itu sendiri. Gitu. Jadi membentuk karakter yang seperti itu, karakter yang sangat kuat ini, yang tegas tapi bijaksana itu ya dari Mama. Kalau Mama itu tadi yang memberi peluang pendidikan kepada Mimi, dibebaskan untuk belajar sebagai seorang istri. Kemudian ketika saya kecil juga sering diajak untuk ngajar. Jadi meskipun sesibuk apapun di rumah, tapi yang namanya ngajar itu tidak ditinggalkan. Masya Allah. Jadi dimotivasi dari dalam, dari Mama. Dari dalam. Jadi tidak dibatasi, Umi. Tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Saya itu kecil tuh umur 2 tahun, 3 tahun tuh dibawa Jam'iyah tuh Reboan tuh dibawa, digendong-gendong tidur. Kemudian ngajar di madrasah juga, di madrasah Mu'alimat, saya dibawa digendong sama Mimi itu. Kemudian dikasih kapur, mainan kapur. Biar teralihkan ini. Biar nggak mengganggu. Biar enggak. Itu aktivitas Mimi itu seperti itu. Jadi Mama itu Masya Allah perhatian terhadap perempuan, pendidikan perempuan itu luar biasa. Kepada anak-anaknya juga sama. Jadi saya ingat waktu kelas 3 SD itu saya pada akhir semester itu ya, kemudian akhir tahun menyetorkan raport hasil ujian saya di kelas 3 itu. Kemudian saya matur, Mak, saya ranking 3 Mak, gitu bilang. Terus yang ranking 2, ranking 1 siapa? Gitu. Iya. Lanang Mak, gitu. Laki-laki Mak, susah ngejarnya gitu. Nah, Mama memberi motivasi. Aja kalah bakal anaknya Mamaku. Motivasinya gitu. Masya Allah. Wong wadon aja kalah karo wong lanang. Gitu. Jadi Mama tuh memberikan motivasi dalam belajar tuh luar biasa. Perhatiannya terhadap perempuan itu luar biasa. Itu dari mulai berdirinya pondok Mu'alimat dulu. Daripada Mu'alimat dulu kan. Kemudian membangun Jam'iyah untuk ibu-ibu, kemudian majelis taklim untuk ibu-ibu hari Ahad itu ya semuanya itu ya bentuk perhatian Mama terhadap pendidikan seorang perempuan. Jadi bukan hanya terbatas di rumah gitu ya. Saja. Jadi perempuan ini berkembang ya. Jadi memang Mama berprinsipnya perempuan itu kalau bisa harus lebih pintar dari laki-laki gitu ya. Karena merupakan Madrasatul Ula gitu ya. Jadi madrasahnya terutama pintar itu untuk anak-anaknya itu sendiri. Kalau ibunya nggak bisa apa-apa untuk ngajari anaknya bagaimana kan gitu. Yang pertama mengajarkan huruf-huruf itu kan ibu. Jadi, Mama itu memberi perhatian khusus kepada perempuan. Karena memang perempuan itu mencetak generasi-generasi untuk anak-anaknya itu terlebih dahulu. Generasi selanjutnya itu. Masya Allah. Jadi karakter dari almarhumah Nyai Hajah Mas Soroh Amin ini langsung dididik langsung oleh beliau Kiai Haji Amin Halim, Masya Allah. Suaminya. Suamiku. Gitu. Jadi ini ya chemistry-nya sangat-sangat kuat ya Umi. Chemistry-nya. Jadi Masya Allah. Jadi perempuan itu berdikari ya, tidak terpaku pada rumah aja, tapi bisa
berguna untuk sekitarnya. Sekitarnya, untuk masyarakat sekitar, dirasakan kemanfaatannya. Tidak hanya untuk pribadinya, keluarganya, sendiri, tetapi untuk sekitarnya. Masya Allah. Jadi tadi poin yang terakhir Tumi, dau-dau Nyai Hajah almarhumah Nyai Hajah Masroh Amin yang menjadi pegangan kita di kehidupan ini, khususnya saya pribadi sebagai alumni atau santri-santri yang masih pondok, itu seperti apa nggih Umi Nyai ini? Yang sering ditekankan Mimi itu kepada anak-anaknya, terutama itu saya sering didawi gitu sama Mimi, dibilangin sama Mimi, kamu harus beramal soleh, kudu bisa gawe amal soleh dewek gitu bahasanya. Harus bisa beramal soleh sendiri, jangan mengandalkan nama orang tua. Itu yang ditekankan. Jadi kita nggak boleh berdiri di atas nama orang tua kita gitu, jauh sebelum ada polemik nasab ya. Gitu, sudah menekankan seperti itu gitu. Jadi sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila sajikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa kita, tidak melihat harta kita, tidak melihat kita dilahirkan dari siapa, tapi yang dilihat Allah adalah amal kita, amal baik kita sendiri, hati kita sendiri. Itu yang ditekankan ini kepada putra putrinya. Itu yang pertama. Ada lagi nggak ini punya ini yang bisa jadikan pedoman kita ini? Yang untuk santri-santrinya tadi, seperti yang saya jelaskan tadi itu untuk pendidikan kepada anak-anak santri atau anak-anak kita sendiri, itu Mimi memberikan contoh pendidikan yang bijaksana tadi, jadi sesuai dengan karakter, kemampuan dan keinginan anak kita. Dilepaskan, tetapi tetap harus diarahkan. Jadi istilah yang sering Mimi pakai itu diuculakan ndase, dicekeli buntute. Jadi nggak boleh lepas sama sekali. Anak itu harus diarahkan. Tapi sesuai bakat kita, sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak pernah dipaksakan itu. Jadi sejak di pondok sampai di rumah itu tetap harus diarahkan nih Umi. Betul. Jadi ketika pulang di rumah itu Mimi tuh nggak pernah menanyakan kepada anak-anaknya, kamu tuh bisa apa? Kamu tuh bisa apa, sampai mana pencapaiannya. Tidak. Jadi sesuai dengan keinginan anak, sesuai dengan kemampuan anak, diarahkan. Pokoknya prinsipnya anak itu harus mondok. Itu. Yang ditekankan mondok. Yang penting mondok ya Pak ajarnya. Mondok gitu ya. Nah di pondok nanti pasti dia itu mau nggak mau kan harus belajar. Mengikuti prosedur yang ada di pondok. Setelah itu yakin punya ada doa dari kiainya. Barokahnya dari kiai. Doa-doa dari beliau muasisnya gitu. Jadi nggak pernah ditanyakan. Insya Allah nanti anak itu akan berkembang, akan bermanfaat sesuai dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh guru-gurunya. Nyambung. Kalau bahasa keren sekarang itu kayak terpaksa lalu terbiasa. Bahasa gaul ya. Tresno jalaran soko kulino. Piting tresno jalaran soko kulino. Terpaksa lalu terbiasa. Yang penting dipaksa dulu, nanti baru kita akan merasakan namanya cinta ilmu. Setelah kita terbiasa itu sendiri. Iya. Jadi tidak kalau hatinya berat tapi ya tetap dipaksa untuk betul untuk betah itu berangkat. Itu berarti konteksnya bukan hanya mondok aja ya Umi Nyai, bukan hanya mondok aja, biasanya kayak sudah keluar itu loh Bu Nyai. Itu kayak kita di kerja atau apa gitu, biasanya itu masih tetap pedomannya itu berarti Umi Nyai. Iya, masih ya, mungkin kalau itu untuk pendidikan anak ya. Kalau mungkin di kerja dan lain sebagainya mungkin ada prosedur. Ada prosedur masing-masing. Masing-masing punya prosedur. Itu pendidikan alam ini itu seperti itu. Masya Allah. Jadi poin pertama tadi kita tetap menjadi diri kita sendiri. Betul.
Poin kedua tadi kita tetap jangan ini terpaksa tapi terbiasa itu lagi Bunyai. Oke, terima kasih sekali sesi kita selesai di sini. Semoga kita pemirsa di rumah dan saya pribadi mengambil hikmah dari penjelasan Bunyai yang sangat-sangat dalam ini, semoga menjadi pedoman untuk menjalani hari-hari kita, menjalani kehidupan kita ke depannya. Semoga Bunyai selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih sekali nih. Terima kasih atas kehadirannya di sini Bunyai. Ya, pemirsa di rumah, terima kasih telah bersama kami. Terima kasih untuk tetap setia di sini. Selesai di sini, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.